Saya dan semua anak bangsa sangat berharap Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan menggapai hasil terbaik saat menantang tuan rumah Arab Saudi. Tapi kita pun harus realistis. Arab Saudi adalah salah satu tim mapan prestasi di zona Asia, bahkan 7 kali tampil di Piala Dunia. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Malam nanti, atau tepatnya pukul 01.00 Jumat, tanggal 6 September dini hari, tim kesayangan kita akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi di Jeddah dalam pertarungan perdana perjalanan panjang 10 pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Partai ini memang sangat ditunggu-tunggu ya oleh kita semua, pecandu sepak bola, pendukung setia tim nasional. Bahkan Arab Saudi pun telah memperlihatkan kegetirannya untuk melawan kita nantinya, karena prestasi yang di luar dugaan kita bisa lolos dari putaran kedua masuk putaran ketiga saat ini. Tetapi kalau melihat realitas yang ada, meskipun tim kita sudah diperkuat berbagai atau bermacam-macam atau beberapa pemain keturunan, dan itu menjadikan kita semua sangat optimis ya untuk tim nasional kita bisa memperoleh hasil yang terbaik nantinya. Apalagi berita terbaru tadi malam ya, bahwa tim nasional kita kemungkinan sudah bisa memainkan kiper Maarten Paes atau Maarten Paes, pemain berusia 26 tahun yang saat ini membela FC Dallas di Major League Amerika Serikat. Karena info ini baru diperoleh kemarin ketika Ketua Umum PSSI dan juga lewat manajer tim Sumarji ya, dan usaha keras dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Maarten Paes bisa dimainkan. Ini tentu sebuah prestasi tersendiri di luar lapangan ya, yang dilakukan oleh pengurus PSSI khususnya Erick Thohir dalam lobi-lobi dan diplomasi tingkat tinggi dengan FIFA maupun CAS, Badan Arbitrase Internasional di FIFA, di mana sebelum ini memang dikabarkan Maarten Paes sudah didaftarkan dalam daftar nama 26 pemain yang diajukan. Tetapi kemungkinan besar dia belum bisa dimainkan. Namun ketika pada tanggal 18 Agustus kemarin Indonesia atau PSSI memenangi persengketaan antara Paes dengan CAS, maka sekarang CAS sudah mengeluarkan keputusan Paes boleh memperkuat tim Indonesia. Untuk itu, dalam daftar 26 nama yang dimasukkan oleh federasi pada tanggal 5 Agustus, salah satunya ada Maarten Paes. Atau juga mungkin pada saat itu masih dikosongkan satu slot yang dicadangkan oleh Maarten Paes kepada Maarten Paes. Dan akhirnya slot itu bisa terisi dan kabar gembira tadi malam Maarten Paes bisa dimainkan. Sekarang perjuangan Erick Thohir sudah selesai, tinggal diteruskan oleh Sintayong dengan kemungkinan memainkan Maarten Paes. Dan harapan ini tentu kita semua dukung ya kepada Maarten Paes, bahwa masyarakat Indonesia memang selama ini menunggu kehadiran Maarten Paes di bawah gawang Indonesia. Dan semoga malam nanti Maarten Paes bisa memperlihatkan prestasi yang membanggakan sesuai dengan harapan kita semua. Paling tidak dia bisa menahan gempuran-gempuran Arab Saudi nantinya. Kalau kita lihat dari sisi permainan nanti ya, Arab Saudi seperti saya katakan tadi adalah tim mapan prestasi di kawasan Asia. Dan sejak mereka ditangani oleh pelatih Roberto Mancini dari Italia, sudah setahun Mancini ada di Arab Saudi. Dan dalam periode setahun itu Mancini sudah
Ya, Mancini sudah melakukan 14 kali uji coba bersama tim Arab Saudi dan mereka mencatat 6 kemenangan. Ya, 6 kemenangan, kemudian 5 kali kalah dan 3 kali seri. Dari 10 pertandingan kemudian yang dimainkan oleh Arab Saudi, di mana salah satu penyerangan dalam mereka yaitu Saleh Al-Sehri mencetak gol terbanyak, 4 gol dari 10 penampilannya. Dan dia ini adalah satu dari 2 pemain Arab Saudi ketika membobolkan gawang Argentina di Piala Dunia 2022 lalu di Qatar, di mana Arab Saudi akhirnya menaklukkan Argentina dengan skor 2-1, dan 1 gol sekali lagi dicetak oleh pemain asal klub Al-Ittihad Arab Saudi, yaitu Saleh Al-Sehri. Dan bukan tidak mungkin Al-Sehri akan menjadi salah satu pemain kunci Arab Saudi saat melawan Indonesia. Dan ini tentu peringatan yang serius bagi pertahanan Indonesia nantinya. Untuk pemain-pemain belakang, katakan Jai Itzes, Bang Jai, juga Rizky Ridho, atau mungkin Sandy Walsh, atau Nathan Choon, atau siapa saja yang ada di lini pertahanan, atau pemain-pemain kita yang ikut memperkuat pertahanan harus memberikan perhatian lebih, termasuk kiper, ya, Martin Paes atau juga Hernando. Karena pemain ini memang salah satu yang tersubur di tim Arab Saudi nantinya. Dan kalau melihat prestasi pelatih mereka juga, Roberto Mancini, ya sangat mentereng ya. Dia pernah membawa Italia juara Piala Eropa tahun 2021. Seharusnya 2020, tetapi diundur ke tahun 2021 karena COVID hari itu. Dan Italia keluar sebagai juara, pelatihnya adalah Mancini. Dibandingkan dengan kita nantinya ya, kalau Martin Paes turun, maka kemungkinan besar ada 9 pemain keturunan di sana, menyisakan 2 slot bagi pemain lokal, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho. Kalau dengan komposisi ini, maka kita boleh berharap, ya, kita boleh berharap bahwa tim kita bisa melakukan kejutan. Karena dari 14 pertemuan Indonesia dan Arab Saudi, kita belum pernah menang. Hanya mencatat 3 kali imbang dan 11 kali kalah. Dan imbang yang terakhir dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi dengan skor 0-0 tahun 2011 dalam sebuah pertandingan persahabatan. Tetapi kemenangan terakhir Arab Saudi atas Indonesia itu pun terjadi 10 tahun lalu, 2014, di mana Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Asia mencatat kemenangan tipis 1-0 atas kita. Jadi kalau kembali berbicara tentang formasi tim kita, saya dan kita semua tentu berharap Rizky Ridho dan kawan-kawan nantinya bisa bermain lebih fokus dan tenang. Poin-poin yang mereka harus jaga betul, jangan egois, bermain secara tim, dan melakukan tugas masing-masing di posisi masing-masing harus dengan sempurna. Misalnya saja, pemain belakang kapan mereka harus keluar membantu serangan dan kapan mereka harus saling melapis memperkuat pertahanan. Begitupun lini tengah. Selama ini kita lihat ya, terutama di putaran kedua lalu, Tom Haye sangat bermanfaat, berfungsi. Sangat bagus sekali pemain ini dalam bertahan maupun mengorganisir permainan Indonesia. Dia juga sanggup melakukan through pass yang baik kepada para penyerang. Bahkan dia bisa mencetak gol. Tetapi peranan Tom Haye ini harus dilapis oleh pemain lain. Karena kalau dia diberikan kesempatan bekerja all out sendirian, ini akan susah bagi Indonesia nantinya. Jadi pemain lain pun harus ikut membantu peranan Tom Haye ini. Katakan di sana ada Ivar Jenner, atau juga Sain Patinama di lini tengah, ataupun Marcelino. Nah, Marcelino ini saya harus memberikan kritik yang cukup tajam ya bagi dia. Ini pemain memiliki kecepatan yang cukup bagus. Tetapi karena dia posisinya sebagai gelandang menyerang, bisa turun sebagai gelandang dan juga dia bisa berfungsi sebagai pemain sayap kanan, maka dia harus memanfaatkan setiap momentum peluang yang ada. Beberapa kali di putaran kedua, kita semua tahu bahwa ada sekian peluang dari Marcelino tetapi terbuang percuma. Dia syutingnya lemah, bahkan bola melambung di atas mister gawang lawan atau melebar.
Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Belajar dari pengalaman itu, tidak saja Marcelino, mungkin juga Rafael Struijk. Ada peluang yang bagus di mulut gawang lawan harus dioptimalkan. Kalau tidak, ini akan susah bagi tim kita untuk bisa mengalahkan Arab Saudi nantinya. Bahkan susah untuk mencetak gol kalau setiap peluang yang lahir mereka tidak optimalkan secara baik, ya. Nah, ini catatan bagi Struijk maupun Marcelino. Nah, kita lihat juga ada dua penyerang lainnya, ya, Calvin Verdong atau juga Ragnar Oratmangun. Mungkin Calvin bisa bermain sebagai gelandang, mengisi lini tengah untuk ikut memperkuat pertahanan nantinya. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai penyerang. Tinggal Ragnar Oratmangun, dia mau bermain total atau tidak. Karena dengan pengalaman di Belanda, dia harus bisa membuktikan itu. Memberikan yang terbaik bagi tim nasional kita. Dan kita semua berharap apapun pertandingan atau apapun hasilnya nanti, semoga itu yang terbaik bagi Indonesia. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa ingat, bola itu bulat. Giring terus!